Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zakia Salsabila, NIM 119260062 dari kelompok A11. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk mempresentasikan metode granulasi basah untuk memenuhi ujian akhir praktikum teknologi sediaan farmasi solid. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu teori singkat metode granulasi basah, prosedur pembuatan, perbedaan formula kelima resep, hasil evaluasi 5 resep, pembahasan hasil evaluasi dari masing-masing resep, dan kesimpulan. Granulasi basah merupakan proses pembesaran ukuran partikel kecil menjadi agregat yang lebih besar dengan bantuan larutan bahan pengikat yang dicampurkan ke dalam campuran tersebut. Tujuan dilakukannya granulasi yaitu untuk memperbaiki sifat alir, menyempurnakan kompresibilitas, serta dapat memodifikasi laju disolusi. Metode granulasi basah digunakan untuk zat aktif yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas buruk, tahan panas, tahan lembab, dan disolusi buruk. Metode ini memiliki beberapa keuntungan dan keterbatasan. Keuntungannya diantara lain yaitu memperbaiki sifat alir, meningkatkan kohesivitas dan kompaktibilitas, distribusi lebih baik, dan mencegah segregasi serbuk. Sedangkan keterbatasan dari metode granulasi basah yaitu multiproses serta waktu, ruangan, dan peralatan lebih mahal. Perbedaan dari keempat resep yang digunakan yaitu pada resep 1 dan 2 menggunakan mucilago amili dengan 10% dan 8%, sedangkan pada resep 3 dan 4 menggunakan PPP 5% dengan pelarut air dan etanol. Mucilago amili berfungsi sebagai bahan pengikat. Bahan pengikat mucilago amili berguna untuk meningkatkan ikatan antar bahan dan dapat memperbaiki sifat alir granul sehingga mudah ditempa dan menghasilkan sifat fisik tablet yang baik. Resep yang pertama yaitu vitamin B 100 mg, amilum kering 10%, mucilago amili 10%, Mg stearat 1%, talc 2%, amilum kering 5%, dan laktosa. Fungsi bahan dalam formula yaitu pada fase dalam terdiri dari vitamin B sebagai zat aktif, amilum kering sebagai penghancur, mucilago amili sebagai pengikat, laktosa sebagai pengisi, dan pada fase luar Mg stearat sebagai lubrikan, talc sebagai gludan, dan amilum kering sebagai penghancur. Prosedur pembuatan pada metode granulasi basah dimulai dengan penyiapan bahan pengikat, yaitu pembuatan mucilago amilum dengan pemanasan tidak langsung. Pertama, ditimbang 10 gram amilum kering, ditimbang gelas kimia kosong dan batang pengaduk. Kemudian dimasukkan air sebanyak 150 ml dan dipanaskan hingga mendidih. Lalu dimasukkan 10 gram amilum. Diaduk sambil dipanaskan sampai gelatinase merata yang ditandai mucilago menjadi transparan. Kemudian ditimbang mucilago, gelas piala, dan batang pengaduk. Lalu dihitung berat mucilago. Jika belum genap 100 gram, disiramkan dengan air panas. Dan diperoleh 100 gram mucilago amili 10%. Lalu dilanjutkan dengan granulasi dan pencampuran. Ditimbang dan dihaluskan vitamin B, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Dan ditambahkan amilum serta laktosa untuk fase dalam. Lalu diaduk fase dalam hingga tercampur merata. Setelah itu dipindahkan ke dalam baskom dan dicampurkan penggranulasi basah, yaitu larutan mucilago dengan tangan hingga titik akhir granulasi tercapai. Titik akhir granulasi ditandai dengan serbuk terbagi dua patahan jika dikepalkan dan dipatahkan. Kemudian, granul lembab diekstruksi dengan pengayak 10-14 mes. Lalu dipindahkan ke loyang pipih dan diratakan. Kemudian dikeringkan dengan oven suhu 60 derajat Celcius. Lalu diukur kelembapan dengan moisture balance pada suhu 65 derajat Celcius. Kemudian diayak kembali dengan ayakan 16-20 mes, dimasukkan ke dalam toples dan dilakukan evaluasi IPC. Bobot granul setelah evaluasi IPC ditimbang lalu dimasukkan ke dalam toples. Setelah itu ditambahkan pasir luar dan ditutup toples lalu dicampurkan. Didapatlah massa kempar.
Kemudian dilanjutkan dengan pengempaan tablet. Masa kempa dimasukkan ke dalam alat pencetak tablet. Lalu alat pencetak tablet dinyalakan dan ditunggu hingga tablet tercetak hingga bahan habis. Hasil perhitungan formula dapat dilihat pada slide. Kemudian, tablet yang diperoleh dievaluasi. Evaluasi terdiri dari evaluasi granul dan evaluasi tablet. Evaluasi granul yang pertama yaitu granulometri, yang dilakukan dengan melewatkan granul pada satu seri susunan pengayak dengan berbagai ukuran. Yang kedua yaitu bobot jenis. Bobot jenis terbagi menjadi dua, yaitu BJ64 dan BJ2. BJ64 dilakukan dengan ditimbang granul dan dimasukkan ke dalam gelas ukur, diukur volumenya, dilakukan pengetukan dengan tape density tester sebanyak 500 kali, dan dicatat volumenya. Sedangkan untuk BJ2, ditimbang bobot granul, dituangkan granul ke dalam gelas ukur, dan dicatat volumenya. Yang ketiga yaitu kadar manfaat. Kadar manfaat dilakukan dengan cara dimasukkan sejumlah granul ke dalam gelas ukur, lalu dicatat volumenya sebagai V0. Dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 10, 50, dan 500 ketukan. Diukur volume untuk tiap ketukan sebagai V1. Yang keempat yaitu kecepatan alir. Kecepatan alir digunakan dengan menggunakan metode corong. Granul dimasukkan ke dalam corong dan disiapkan wadah untuk menampung granul tepat di bawah corong. Selanjutnya, tekan tombol untuk menjalankan alat. Dan yang terakhir yaitu kadar lembab. Dilakukan dengan cara menimbang granul 2 gram dalam plat aluminium, lalu hidupkan alat dan kadar lembab akan muncul pada display. Selanjutnya yaitu evaluasi tablet, yang terdiri dari keseragaman ukuran. Keseragaman ukuran dilakukan dengan cara mengukur diameter dan ketebalan dengan jangka sorong pada 20 tablet secara acak, kemudian dihitung rata-ratanya. Yang kedua yaitu kekerasan. Kekerasan dilakukan dengan mengambil 20 tablet secara acak, lalu diukur kekerasan tablet masing-masing. Kekerasan akan tampil pada monitor, lalu dihitung kekerasan dan rata-rata dan standar deviasi. Yang ketiga yaitu variabilitas atau fleksibilitas. Dilakukan dengan cara diambil tablet secara acak, dibersihkan lalu ditimbang, dimasukkan semua tablet ke dalam alat, diputar sebanyak 100 putaran lalu dibersihkan dan ditimbang. Yang keempat yaitu keseragaman bobot. Dilakukan dengan cara diambil 20 tablet secara acak, ditimbang satu persatu, dihitung bobot rata-rata dan penyimpangan terhadap bobot rata-rata. Yang kelima yaitu waktu hancur. Dilakukan dengan cara dimasukkan tablet satu persatu ke alat uji, lalu keranjang dinaik turunkan secara teratur sebanyak 30 kali tiap menit, dan dicatat waktu yang diperlukan. Tablet yang akan dibuat pada percobaan ini yaitu tablet vitamin B 100 mg. Pada proses pembuatan tablet dengan granulasi basah, bermula dengan penyiapan bahan pengikat. Bahan pengikat yang digunakan adalah berbahan aluminium kering yang dijadikan sebagai mucilago amili. Mucilago amili yang dibuat yaitu mucilago 10% karena termasuk bahan pengikat yang baik, dapat menghasilkan granul dan tablet mudah hancur dalam tubuh, dan juga sifatnya netral serta tidak reaktif, sehingga dapat digunakan ke dalam banyak zat aktif. Berdasarkan evaluasi granul, yaitu pada uji granulometri, diperuntukkan untuk mengevaluasi persebaran ukuran partikel. Hasil evaluasi dapat dilihat pada grafik. Granulometri yang baik yaitu apabila terbentuk kurva distribusi normal, sedangkan kurva yang terdapat naik turun dan tidak konstan. Hal tersebut menunjukkan granul tidak terdistribusi secara normal. Yang kedua yaitu bobot jenis. Bobot jenis ruah dihitung dari perbandingan antar volume granul dengan bobotnya tanpa ada pemanakan. Sementara BJ4 dihitung dengan membandingkan antara volume granul yang telah dimantapkan dengan bobotnya. Evaluasi dengan bobot jenis didapat BJ ruah sebesar 0,525 gram per mili dan BJ4 0,617
gram per mililiter. Dari data tersebut dapat terlihat selisih yang tidak terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan campuran tersebut bisa sangat kecil dan sesuai persyaratan. Yang ketiga yaitu kadar mampat. Kadar mampat yang didapat sebesar 15%, sedangkan persyaratan persentase yaitu kurang dari 20%. Dapat dikatakan kadar mampat dari granul memenuhi persyaratan, karena kadar mampat tidak lebih dari 20%. Hal ini menandakan granul memiliki sifat alir yang baik. Yang keempat yaitu kecepatan alir. Dari data, kecepatan alir didapatkan sebesar 3,38 gram per second, 1,17 gram per second, dan 0,48 gram per second. Hasil tersebut menunjukkan kemampuan aliran serbuk tidak memenuhi syarat aliran granul yang baik, karena hasil yang didapat kurang dari 4 gram per second. Sedangkan syarat untuk aliran granul yang baik yaitu lebih dari 4 gram per second. Dan yang kelima yaitu kadar lembab. Dari hasil kadar lembab diperoleh yaitu 0,94%. Sehingga dapat dikatakan bahwa hasil tersebut tidak memenuhi syarat, karena berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 3, kandungan serbuk biasanya sekitar 1-3%. Yang kedua yaitu evaluasi tablet. Evaluasi tablet terdiri dari keseragaman ukuran. Berdasarkan evaluasi, diperoleh rata-rata diameter dan tebal pada tablet yaitu 0,79785 cm dan 0,5128 cm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran tablet memenuhi syarat karena dari 20 tablet yang diukur memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Kemudian dilakukan uji kekerasan. Berdasarkan hasil yang didapat, yaitu rata-rata kekerasan tablet sebesar 0,0405 kg. Hasil tersebut menunjukkan kekerasan tablet tidak memenuhi syarat karena rata-rata kekerasan dan sebanyak 20 tablet tidak di rentang 4-10 kg. Berdasarkan literatur, kekerasan tablet oral yaitu berada di rentang 4-10 kg. Selanjutnya, uji friabilitas atau fleksibilitas. Tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%, sementara hasil evaluasi menunjukkan persen friabilitas adalah 4,52 atau lebih dari 1%, sehingga masih belum memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot dilakukan untuk melihat apakah tablet mempunyai bobot yang seragam atau tidak. Menurut FI3, tidak boleh ada 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet menyimpang dari bobot rata-rata lebih dari harga pada kolom B. Sementara hasil evaluasi menunjukkan bahwa tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat 3 tablet yang menyimpang pada kolom A dan tidak ada tablet yang menyimpang pada kolom B. Yang terakhir yaitu waktu hancur. Waktu hancur merupakan waktu yang dibutuhkan sejumlah tablet untuk hancur dan menjadi bentuk granul atau partikel penyusunnya. Waktu hancur yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak tersalut. Berdasarkan hasil evaluasi, waktu hancur tablet terukur yaitu 15-52 detik, sehingga waktu hancur tablet telah memenuhi syarat karena waktu hancur tablet kurang dari 15 menit. Selanjutnya yaitu resep kedua. Formula pada resep kedua ini sama dengan formula pada resep pertama. Hanya yang membedakan yaitu resep kedua menggunakan unsur laku amili 8%. Fungsi bahan dalam formula pada resep kedua juga sama dengan fungsi bahan dalam formula pada resep pertama. Prosedur pembuatan tablet dapat dilihat pada slide yang diawali dengan penimbangan bahan, pembuatan lapisan pengikat, granulasi dan pencampuran, dan pengumpaan tablet. Hasil perhitungan formula sebagai berikut. Tablet yang diperoleh kemudian dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi yaitu berupa evaluasi granul dan evaluasi tablet.
Evaluasi granul terdiri dari granulometri, bobot jenis, kadar manfaat, kecepatan alir, dan kadar lembab. Hasil evaluasi tablet terdiri dari keseragaman ukuran, kekerasan, friabilitas atau fleksibilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Pada resep 2 ini, bahan-bahan yang digunakan secara garis besar sama dengan resep 1. Yang membedakan keduanya yaitu konsentrasi musilago-amili sebagai pengikat yang digunakan sebesar 8%. Perbedaan tersebut tentunya akan mempengaruhi tablet yang dihasilkan. Bahan pengikat menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah granulat. Kekompakan tablet selain dipengaruhi oleh tekanan pada saat kompresi, juga dipengaruhi oleh bahan pengikat. Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat akan menaikkan kekerasan dan menurunkan kecepatan waktu hancur tablet serta menurunkan kerapuhan tablet. Hasil evaluasi granul yang pertama yaitu granulometri. Berdasarkan grafik yang diperoleh, dikatakan granul tidak terdistribusi secara normal karena kurva yang didapat naik turun dan tidak konstan. Sementara, granul dikatakan terdistribusi dengan baik apabila terbentuk kurva distribusi normal. Yang kedua yaitu bobot jenis. BJ manfaat yang diperoleh yaitu 0,57 gram per mililiter dan BJ2 0,49 gram per mililiter. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang begitu signifikan, maka kemungkinan campuran tersebut bisa saat diberikan tekanan adalah kecil. Yang ketiga yaitu kadar manfaat. Kadar manfaat yang dihasilkan adalah 13,75%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kadar manfaat granul memenuhi syarat karena tidak lebih dari 20% dan menandakan granul memiliki sifat alir yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu kecepatan alir. Tahap praktikum dilakukan perlakuan sebanyak 3 kali dan diperoleh rata-rata kecepatan alir sebesar 2,533 gram per second. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena nilai kurang dari 4 gram per second. Hal ini dapat disebabkan oleh aliran kandungan lembab pada granul. Semakin tinggi kadar lembabnya, maka gaya antar partikel dan ikatan semakin kuat serta diperoleh kecepatan alir yang semakin baik. Selanjutnya yaitu kadar lembab. Didapatkan kadar lembab granul yaitu 1,56%. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan granul sudah memenuhi syarat karena berdasarkan Farmakopeia Indonesia 3, kandungan serbuk biasa berkisar 1-3%. Kemudian, evaluasi tablet. Evaluasi pertama yaitu untuk melihat keseragaman ukuran mulai dari diameter dan tebal dari tablet yang dihasilkan. Berdasarkan evaluasi, didapatkan rata-rata diameter dan tebal pada tablet adalah sebesar 0,6205 cm dan 0,45 cm, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran tablet memenuhi syarat, karena dari 20 tablet yang diukur memiliki diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal tablet. Selanjutnya yaitu uji kekerasan. Tablet oral adalah sebesar 4-10 kg, sementara dari kedua 20 tablet yang diujikan, rata-rata kekerasan tabletnya adalah sebesar 2,6735 kg, sehingga tablet tidak memenuhi persyaratan kekerasan tablet. Kekerasan ini dapat dipengaruhi salah satunya dari kurangnya konsentrasi dan ketidakcocokan jenis bahan pengikat yang digunakan. Yang ketiga yaitu keseragaman bobot. Berdasarkan Farmakopeia Indonesia edisi 4, tidak lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan bobot lebih dari 5% dan tidak boleh dari 1 tablet pun yang mempunyai penyimpangan lebih dari 10%. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang pada kolom A dan 1 tablet yang menyimpang pada kolom B. Yang keempat yaitu kerapuhan. Tablet yang baik memiliki friabilitas kurang dari 1%, sementara hasil evaluasi menunjukkan persen kerapuhan adalah 1,068% atau lebih dari 1%, sehingga masih belum memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu waktu hancur. Waktu hancur yang tertera dalam Farmakopeia Indonesia untuk tablet tidak bersalut adalah kurang dari 15 menit.
Sementara data yang didapat berdasarkan hasil evaluasi yaitu 5-6 menit, sehingga waktu hancur tablet telah memenuhi syarat. Selanjutnya resep ketiga, yaitu vitamin B 100 mg, amilan kering 10%, PVP 5% dengan parut air, laktosa, MG stearat, talk, dan amilan kering. Fungsi bahan dalam formula sama dengan pada resep 1 dan resep 2. Hanya yang membedakan yaitu zat pengikat. Zat pengikat yang digunakan pada resep 3 ini yaitu PVP. Prosedur pembuatan dapat dilihat pada slide. Berikut merupakan hasil perhitungan formula. Tablet yang diperoleh kemudian dievaluasi. Evaluasi meliputi evaluasi granul dan evaluasi tablet. Adapun evaluasi yang dilakukan yaitu agar granul yang didapatkan menghasilkan karakteristik yang baik sesuai literatur. Pada evaluasi granulometri, didapat kurva distribusi granul naik turun sehingga dapat dikatakan granulometri tidak memenuhi syarat karena distribusi ukuran partikel yang baik membentuk kurva distribusi normal. Sedangkan hasil menunjukkan bahwa kurva tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya yaitu evaluasi dengan bobot jenis. Didapatkan BG2 sebesar 0,606 gram per mililiter dan BG4 0,677 gram per mililiter. Dari data tersebut dapat terlihat selisih yang tidak terlalu banyak. Dapat dikatakan campuran tersebut bisa sangat kecil dan sesuai persyaratan. Lalu kadar manfaat. Dari hasil evaluasi diperoleh persen kadar manfaat yaitu 10,526%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa persen kompresibilitas yang didapatkan masuk ke dalam kategori baik sekali dengan parameter 5-12%. Maka dikatakan bahwa kompresibilitas memenuhi syarat. Hal ini menandakan bahwa serbuk dapat mengalir dengan baik. Untuk kriteria aliran berdasarkan persen kompresibilitas dapat dilihat pada tabel dalam slide. Evaluasi selanjutnya yaitu kecepatan alir. Aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch yaitu lebih dari 4 gram per detik. Dari penentuan laju alir didapatkan 1,326 gram per detik. Terlihat kemampuan aliran serbuk tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk kandungan lembab sendiri yaitu 3,9%. Kadar lembab yang baik adalah di bawah 3%. Untuk kasus ini masih bisa ditoleransi karena perbedaan kandungan lembab tidak jauh. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi tablet. Evaluasi tablet terdiri dari yang pertama yaitu organoleptik dan keseragaman bobot. Untuk uji keseragaman ukuran, diameter dan tebal, didapat diameter rata-rata tablet 0,7255 cm dan tebal rata-rata 0,449 cm. Berdasarkan literatur, diameter tablet memenuhi kriteria uji keseragaman ukuran, yaitu diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali tebal tablet dan tidak boleh kurang dari 1/3 tebal tablet. Selanjutnya yaitu kekerasan tablet. Dari data yang dapat, diperoleh rata-rata kekerasan tablet yaitu 5,675 kg. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kekerasan tablet memenuhi syarat karena pada rentang 4-8 kg. Selanjutnya yaitu variabilitas, keseragaman bobot, dan waktu hancur. Pada variabilitas, diperoleh persen variabilitas yaitu 0,763%. Sedangkan dalam farmakope dikatakan bahwa variabilitas kurang dari 1% memiliki tingkat kerapuhan rendah sehingga memenuhi syarat. Lalu dari uji keseragaman bobot, didapat range untuk kolom A sebesar 0,272875 gram sampai dengan 0,317125 gram dan untuk kolom B sebesar 0,25075 gram sampai dengan 0,33925 gram. Sehingga dapat dikatakan bahwa bobot tablet tidak memenuhi syarat keseragaman bobot yang tercantum dalam farmakope Indonesia 3. Dan untuk waktu hancur, yaitu waktu hancur tablet ini adalah 12-13 menit.
Hal ini sesuai dengan literatur yang mengatakan bahwa tablet biasa harus memiliki waktu hancur di bawah 15 menit. Waktu hancur sendiri dipengaruhi oleh kekerasan tablet, di mana semakin keras tablet, maka semakin lama waktu hancurnya. Selanjutnya itu resep 4. Resep 4 yaitu terdiri dari vitamin B, amilan kering, PPP, laktosa, amilestera, talk, dan amilan kering. Fungsi bahan pada formula resep keempat sama dengan formula sebelumnya, hanya yang membedakan pengikat yang digunakan yaitu PVP 5%. Prosedur pembuatan dapat dilihat pada slide. Kemudian berikut merupakan tabel evaluasi resep, meliputi evaluasi granul dan evaluasi tablet. Pada uji granulometri, dapat dilihat bahwa hasil data tidak memenuhi syarat karena kurva distribusi granul tidak menggambarkan kurva distribusi normal. Yang kedua yaitu pengukuran bobot jenis. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh bobot jenis ruah sebesar 0,47 gram per mililiter dan bobot jenis kompas sebesar 0,5371 gram per mililiter. Yang ketiga yaitu kadar mampat. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh kadar mampat sebesar 12,5%, yang menunjukkan bahwa kadar mampat granul memenuhi syarat. Yang keempat yaitu kecepatan alir. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh rata-rata kecepatan alir sebesar 6,4 gram per second, yang menunjukkan bahwa kecepatan alir memenuhi syarat karena aliran granul yang baik untuk mesin tablet single punch adalah lebih dari 4 gram per second. Dan yang terakhir yaitu kadar lembab. Pada uji kadar lembab, diperoleh kadar lembab sebesar 2,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kadar lembab memenuhi syarat karena berdasarkan literatur, kandungan lembab serbuk yang baik yaitu 1-3%. Evaluasi kedua yaitu evaluasi tablet. Evaluasi tablet yaitu pertama keseragaman ukuran. Pada uji keseragaman ukuran, diperoleh rata-rata diameter dan tebal tablet sebesar 0,8355 cm dan 0,5564 cm. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji keseragaman ukuran memenuhi syarat. Yang kedua yaitu uji kekerasan tablet. Pada uji kekerasan tablet, diperoleh kekerasan tablet sebesar 5,2725 kg, yang menunjukkan bahwa kekerasan tablet memenuhi syarat karena syarat kekerasan tablet oral yaitu 4-10 kg. Yang ketiga yaitu keseragaman bobot. Pada uji keseragaman bobot, diperoleh hasil keseragaman bobot kolom A sebesar 269,84 sampai 313,59 mg dan kolom B sebesar 247,96 sampai 335,478 mg, yang menunjukkan bahwa hasil keseragaman bobot tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang pada kolom A dan 1 tablet yang menyimpang dari range kolom B. Yang keempat yaitu variabilitas. Pada uji variabilitas diperoleh hasil variabilitas sebesar 0,3053%, yang menunjukkan bahwa variabilitas tablet memenuhi syarat. Dan yang terakhir yaitu waktu hancur. Pada uji waktu hancur, diperoleh hasil waktu hancur tablet sebesar 11-14 menit, yang menunjukkan bahwa hasil tersebut memenuhi syarat karena waktu hancur tablet yang baik menurut literatur yaitu kurang dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut. Berikut merupakan tabel evaluasi resep 1 sampai resep 4. Kesimpulannya, setelah dilakukan evaluasi granul dan evaluasi tablet yang bertujuan untuk memperoleh massa granul dan massa tablet yang memiliki karakteristik baik dan memenuhi syarat sesuai dengan literatur, berdasarkan tabel sebelumnya diperoleh dari keempat resep yang ada, dapat disimpulkan bahwa resep keempat merupakan formula terbaik karena pada resep keempat, hampir semua evaluasinya memenuhi syarat kecuali pada uji granulometri dan uji keseragaman bobot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.